Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita coba bahas mengenai update market crypto. Kita akan lihat secara mungkin weekly close karena ini minggu yang baru juga. Kita akan lihat secara overall level ataupun price action dari Bitcoin sendiri dengan berita-berita terbaru dan hal-hal yang sebenarnya kita harus perhatikan di minggu ini. Ya, kita akan coba update. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Oke, ada beberapa hal yang sebenarnya cukup menarik ya. Memang market saat ini atau dalam beberapa minggu terakhir cukup lesu, cukup memboringkan. Jadi mungkin dari beberapa teman-teman juga males mantau market karena memang nggak terlalu banyak perubahan secara harga ataupun secara sentimen dalam market. Bahkan secara Fear and Greed Index pun kalau kita perhatikan, kita kembali lagi ke dalam area greed, namun greed di area kuning. Ya 57. Jadi kita memang nggak terlalu mengalami kenaikan juga, nggak ada significant movement dari market sendiri, udah cukup lama ya. Dalam 24 jam terakhir apakah ada mengalami kenaikan? I think wow, ini PP masih quite strong ya, menjadi salah satu meme coin yang outperform the market really well. Ada Floki, Shiba Inu, Bong. Jadi justru nih meme coin masih continue sedikit mengalami kenaikan. Near protokol juga naik, namun rata-rata ya relatif agak sedikit lesu ya. Ini pun banyak yang mengalami penurunan juga. Nah, Pendle turun, Chiliz, Ethena, ya dan lain-lain. Teman-teman bisa perhatikan sendiri ya. Oke. Nah, kita ngomongin makro dulu kali ya. Apa yang harus kita lihat ya? Yang pertama secara outlook, saya rasa kalau misalnya kita mau choose a direction, minggu ini akan menjadi minggu yang cukup penting, minggu yang cukup krusial juga. Ya, karena kalau kita perhatikan dari economic calendar, ya di minggu ini saya sudah ganti ke waktu WIB ya, waktu Jakarta. Jadi teman-teman bisa lihat di sini secara economic calendar. Yang pertama kita perhatikan adalah nanti besok ya, Tuesday itu akan ada core PPI ya, Production Price Index. Namun yang mungkin akan lebih penting dari PPI adalah di sini Fed Jerome Powell, dia akan pidato jam 9. Jadi kita akan lihat gejolak market pada saat jam 9 besok malam. Itu cukup penting. PPI juga sebenarnya cukup menarik. Jadi besok malam sebenarnya akan cukup akan ada volatility kalau menurut saya di dalam market. Nah, tapi yang akan menjadi the main event ya selain Jerome Powell itu mungkin akan jadi di CPI. Ya karena CPI ini akan rilis datanya jam setengah 8 malam. Ini untuk yang bulan April. Kenapa saya bilang CPI ini penting? Ya, saat ini kita bisa lihat the Fed sendiri untuk keputusan makroekonomiknya mereka membutuhkan angka CPI yang istilahnya sedikit mengalami penurunan lah, ya. Karena di sini forecastnya itu 3,4% ya untuk CPI-nya. Jadi kalau misalnya at least kita bisa di bawah 3,4 ya, lebih bagus lagi kalau kita 2% ya. Tapi kalau misalnya kita 3,2 atau 3,1 itu menurut saya akan cukup berdampak positif ke dalam market juga. The Fed kemungkinan masih bisa rate cuts juga atau memangkas suku bunga, sehingga ini akan menjadi dampak positif terhadap market crypto. Ya, namun kalau misalnya mungkin CPI-nya terus naik gitu ya atau bahkan lebih tinggi dari ekspektasi, ya hati-hati aja gitu ya, mungkin market akan sedikit koreksi terlebih dahulu ya. Tetap kita juga lihat data dependent. Kamis Jumat nggak terlalu banyak data, jobless claims aja gitu ya. Intinya yang penting sebenarnya Selasa Rabu nih I think ya menurut saya. Oke. Nah, ada apa lagi yang kita bisa lihat? Nah, mumpung market lagi boring, saya akan share ke teman-teman juga biar teman-teman melihat mungkin ada convictions juga ya, keyakinan dan outlooknya secara long term bukan secara short term ya. Nah, yang pertama ini dari on-chain data, di mana ini adalah Bitcoin supply less active. Jadi ini yang supply Bitcoin atau istilahnya Bitcoin yang udah lama nggak aktif lah. Di sini dibagi dari 1 tahun ya, 1+ years ago, 2+ years ago, 2 tahun, 3 tahun, dan juga 5 tahun. Yang teman-teman bisa lihat, ini untuk yang 1-2 tahun mengalami penurunan. Ya artinya ini mereka tiba-tiba aktif aja gitu ya, mereka aktif. Dan hal ini sebenarnya berdampak dari ETF ya, dimana holders ETF mungkin
mereka menjual Bitcoin mereka, karena ini persis pada saat market mulai mengalami kenaikan gitu ya. Nah, namun yang kita lihat ini adalah secara long termnya. Kalau kita perhatikan yang Bitcoin super less active 3+ years ago, jadi 3 tahun lebih ya, yang 3 tahun lebih ini justru naik terus nih teman-teman, bahkan mau reach level 50%. Ya mungkin sekarang udah di area kisaran 48%-an. Jadi ini adalah yang lebih penting. Jadi memang orang-orang yang mempunyai conviction yang kuat, they stay strong. Nah, secara outlook juga ini juga cukup menarik nih. Nah, sebenarnya ini menjadi poin yang sangat menarik ya, ataupun price level yang cukup menarik untuk kita saat ini. Di mana salah satu indikator bottom ya kalau menurut saya itu adalah volume ya. Di sini ada analisa sharing about volume, di mana volume ini volume Bitcoin ya. Ini udah masuk ke area low-nya lagi. Ya, di mana volumenya mengalami penurunan drastis. Bayangkan kita di bull market ada situasi market seperti ini. Jadi mana low volume, market nggak terlalu banyak orang nggak terlalu memantau market lah istilahnya itu ya. Ini hampir sama seperti yang kita alami mungkin waktu itu di kisaran area 27.000, 26.000, 25.000 gitu. Ataupun pada saat di sini. Ini pada saat kita juga di area 20.000-an. Jadi ini area sideways, area yang nge-trap banyak orang mungkin, walaupun kita lagi dalam bull market, ini menjadi a good point sebenarnya, entry point untuk masuk juga. At least mungkin kalau teman-teman mau cicil ya, dollar cost averaging atau untuk membeli kripto ya, I think this is the time sih sebenarnya. Nah, ya kira-kira itu. By the way, saya mau share ke teman-teman juga about Binance nih. Karena saya lagi ada exclusive campaign untuk memang viewers channel ini juga, anggota komunitas juga. Jadi kalau teman-teman memang yang belum mempunyai Binance, ini adalah waktunya untuk teman-teman download Binance juga. Karena saya sudah sempat share juga di Telegram. Jadi ini teman-teman juga yang belum join grup Telegram, feel free to join karena ini free ya. Wayans Crypto Journal, link semua di deskripsi. Saya share analisa, airdrop opportunities, ya analisa teknikal, semuanya lah gitu ya. Dan ini lagi ada campaign dengan Binance ini about kick off reward crypto journey. Istilahnya kalau teman-teman first trade, baru pertama kali trading spot atau trading futures, nanti akan mendapatkan bonus 4 USDT. Ya. Untuk yang pertama kali trade aja, spot and futures. Ya. Tapi kalau teman-teman udah pernah trading, teman-teman bisa ikut kompetisi, ya istilah kompetisi trading volume lah. Jadi yang top 10 trading volume ya akan mendapatkan 10 USDT. Ya nanti total ada 10 users, semuanya dapat 10 USDT. Ya masing-masing dapat 10 USDT. Jadi caranya apa? Caranya ini teman-teman sebenarnya cuma klik formnya aja sih. Klik formnya. Nanti mungkin saya taruh di deskripsi aja kalau teman-teman mau, atau cek di channel Telegram gitu ya, untuk lebih detailan lagi. Nanti saya share beberapa info juga. Nah, karena kita melihat altcoins, ya memang altcoin saat ini pun juga a bit bleeding juga ya, sedikit mengalami penurunan, tapi penurunannya pelan-pelan gitu ya, nggak turun jauh gitu. Ini ada satu analisa, mungkin ini Hopium ya, dimana dia membuat seperti Elliott Wave gitu ya, dimana kalau menurut analisa dari Allstreetbet adalah kita mengalami kenaikan signifikan di bulan Mei ataupun Juni ini sebenarnya yang saya expect ya untuk market kripto untuk saat ini, mungkin Mei Juni, karena sentimen ini lagi cukup low, lagi cukup rendah juga. Jadi kalau misalnya kita bounce, biasanya kita mulai mengalami kenaikan atau mengalami penurunan di saat ya orang-orang udah nggak ekspektasi bahwa kita bakal naik, istilahnya itu. Dan ini mungkin udah sentimennya udah seperti itulah kira-kira. Nah jadi ya kita perhatikan, karena di sini pun kita memang lagi di area level support juga, gitu. Nah, ini juga, ya ini adalah liquidation heat map yang saya share di Twitter juga. Jadi kalau teman-teman yang belum follow, ya bisa follow juga. Ya ini liquidation heat map, dimana saya note ya bahwa saat ini ada 2 level penting. Ini di chart 3 bulan. Yaitu adalah di area all time high-nya dia, kisaran 73.000, 74.000, atau di area support crucialnya dia juga di area 50.000. Dan saya lihat ya antara kedua ini, antara up or down, ini akan menjadi ya decision factor yang sangat penting gitu. Dan saat ini kita berada di kisaran 62%, itu persis istilahnya, 62.000 ya, itu persis di
tengah-tengah antara mau naik atau mau turun gitu. Bener-bener kita lagi di area tengah, 19% naik atau 19% turun gitu. Nah, thankfully saat ini memang kita lagi di area support. Jadi kalau mungkin kita lihat ke grafik Bitcoin dulu. Nah, kalau kita di area support, nah ini bahkan kita hari ini bounce sekitar 3%-an ya dari area support kita. Oke, let's review beberapa hal. Sebenarnya dari weekly, ya kalau teman-teman dari weekly saya sempat membahas di video beberapa video yang lalu, kalau nggak salah saya sempat bahas di mana kita mau Bitcoin at least closing di area kisaran 61.500, 61.400 gitu ya. Kalau nggak salah di area ini ya video terakhir saya. Dan saat ini kita kemarin closing kalau nggak salah 61.483. Jadi menurut saya ini kita nggak breakdown juga. Kita masih di area demand area. Kita masih holding kita punya support. Jadi istilahnya yang kita perdebatkan pada saat kemarin weekly close itu adalah at least close-nya jangan jelek. Ya kalau close-nya netral atau biasa aja gitu ya. Itu ya oke lah. At least kita masih hold istilahnya. Dan itu yang terjadi. Nah, tapi ini kita udah lama nih, kita udah sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah sekitar 6 minggu lah ya, udah sekitar 6 minggu. Bahkan kalau kita mau hitung ini pun ya, berarti udah sekitar 8 minggu, 2 bulan. Technically kita cuma hanya ranging aja atau sedikit mengalami penurunan pelan-pelan. Gitu. Jadi ya kalau misalnya kita mau bounce ya at least di minggu ini kalau datanya supportive dan kita ternyata bounce-nya pelan, nah itu harus was-was. Tapi kalau ternyata datanya persis supportive juga untuk market crypto, kita bisa bounce ya signifikan, kita bisa turbo boost itu ya istilahnya. Ya ini adalah waktunya untuk di minggu ini juga untuk kita mengalami kenaikan. Walaupun saat ini ya secara play out sih masih bisa ada potensi sebenarnya seperti ini ya. Kita turun ke bawah, waktunya expansion. Ya ini kita udah masuk area expansion juga nih. Jadi ini yang kita tunggu-tunggu. Apakah bisa terjadi atau enggak, kita akan lihat ya, hanya waktu yang menentukan. Nah, coba kita lihat secara short term time frame ya teman-teman. Short term time frame ya ini seperti saya bahas juga ya. Market kemarin weekend itu benar-benar konsolidasi aja, holding support. Kita nggak play ke area bawah sini juga sih, ke area kisaran 59.000. Kita holding support 60.000 karena ini mungkin adalah support crucial, support yang penting lah untuk di hold. Dan ternyata ya kita berhasil hold support ini, lalu sekarang mulai mengalami kenaikan. At least kalau menurut saya ini kita testing short term 63.500 quite possible sih. At least kita testing ini ya. Jadi kalau menurut saya kita naik ke atas 63.500. Market mungkin akan sedikit choppy ya, karena hari Selasa juga akan ada key beberapa announcement yang tadi saya bahas di awal makro ya. Jadi ini akan penting juga. Kalau misalnya data supportive, kita bisa udah di area imbalance dalam minggu ini, at least 66.000 ya, kalau memang datanya supportive juga gitu. Walaupun secara overall pun kita jangan senang terlebih dahulu gitu ya istilahnya, karena memang kita baru bounce 3%. Ini pun juga belum confirm breakout. Tapi technically kita kalau lihat secara 4 jam pun kita nggak breakdown. Ini kita hanya holding support juga. Ya, ya kalau teman-teman tanya apa strategi saya, kalau menurut saya sebenarnya yang kemarin nih pada saat kita sedikit mengalami penurunan, inilah waktunya untuk buy some juga ya. At least kalau teman-teman yang belum ada crypto atau suka beberapa altcoins, ya waktunya buy. Tapi kalau udah naik seperti ini ya kita hold dulu, kita mendingan tunggu data dulu, baru dapat clarity yang jelas, baru kita bisa menentukan keputusan yang kita mau ambil. Kira-kira itu. Jadi kira-kira ini aja untuk update market crypto hari ini. Hopefully helpful juga untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk share videonya ataupun like videonya juga. Dan sekali lagi thank you semua for watching. See you in the next video. Bye bye.